Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan. Hari ini kami memasuki hari terakhir di tahun 2023 Tuhan. Dan kami berterima kasih bukan karena kuasa kami, bukan karena kehebatan kami dan kemampuan kami. Jikalau kami boleh menjalani hidup kami sampai pada hari terakhir di tahun 2023 ini, semua semata-mata karena anugerah-Mu, semua semata-mata karena kekuatan dan pemeliharaanmu yang sempurna atas kehidupan setiap kami. Bapa, kami ingin mengakhiri tahun 2023 ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin mengakhiri tahun ini di dalam sebuah ibadah kepada Tuhan, karena kami ingat hanya karena kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu kami boleh menjalani dan boleh menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan untuk kami hadapi sepanjang tahun ini. Berkati ibadah ini, berkati firman yang akan kami renungkan bersama kepada setiap kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami ingat jemaat-jemaat kami yang sedang holiday Tuhan, mereka yang ada di Indonesia, mereka yang ada di tempat-tempat lain. Pelihara dan jaga mereka ya Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas dari Matius pasal ke-6 ayat 25 hingga 34. Sebuah bacaan Alkitab yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering mendengarkannya dan sudah tahu akan perikop Alkitab ini. Tema ini ketika saya mempersiapkannya, saya memberikan sebuah judul Don't Worry, Be Happy. Tema ini saya ambil sebetulnya dari sebuah perusahaan di Indonesia, yaitu PT Astra. PT Astra punya satu divisi namanya Garda Auto, yaitu insurans untuk mobil. Dan di dalam insurans mobil itu salah satu slogan mereka, moto mereka adalah Don't worry, be happy. Jadi apapun yang terjadi ketika mobil Anda bermasalah, dimanapun dan kapanpun, itu ada teknisi yang akan datang, akan menghandle masalah mobil yang akan Anda hadapi. Maka temanya adalah Don't worry, be happy. Tetapi ketika tema ini dijadikan sebagai tema khotbah, maka ini sebuah tema yang sebetulnya sulit. Sulit kenapa? Sulit karena setiap kita menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Dalam skala besar, skala sedang, atau skala kecil, setiap kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada orang yang hidup tanpa kekhawatiran. Adakah di antara Bapak Ibu di sini yang tidak pernah khawatir dalam hidup Anda? Ada? Kalau ada berani angkat tangan, saya kasih jam tangan saya. Ada? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kita semua hidup dalam skala besar, sedang, kecil, pasti pernah mengalami kekhawatiran itu di dalam kehidupan setiap kita. Setiap orang memiliki kekhawatirannya masing-masing tentang sesuatu. Ketika kita bertanya kepada orang yang kehidupannya sederhana atau pas-pasan, apakah Anda khawatir tentang hidupmu? Mereka mengatakan, jelas kami khawatir. Besok mau makan apa? Kami tidak tahu. Bulan ini bisa bayar cicilan atau tidak, kami tidak tahu. Bulan ini bisa bayar rent atau tidak, kami tidak tahu. Ketika kita bertanya kepada orang yang ekonominya sudah sangat mapan, konglomerat orang kaya, apakah Anda khawatir dengan hidupmu? Mereka juga mungkin akan berkata, iya jelas saja kami khawatir. Apakah bulan depan itu saham perusahaan kami itu akan naik atau turun? Kami was-was. Rencana tahun depan untuk membuka 100 cabang di Asia dan Eropa, apakah akan berjalan dengan baik atau tidak? Kami khawatir. Beberapa hari ini jantung saya berdebar cukup kencang. Rasanya besok saya mesti ke Jerman untuk check up. Saudara, mau orang sederhana, orang yang pas-pasan ekonominya, atau orang yang kaya raya, yang konglomerat, semua orang memiliki kekhawatirannya masing-masing di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, intinya adalah kita semua khawatir tentang sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Kita khawatir tentang kehidupan pribadi kita khawatir dengan kesehatan kita,
usaha kita, kita khawatir dengan keluarga kita khawatir dengan anak-anak kita, pergaulan mereka. Sebagian orang khawatir tentang satu atau dua hal dalam hidupnya. Tetapi mungkin orang lain khawatir tentang setiap orang mengalami kekhawatiran di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah segala pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah segala kekhawatiran kita, Saudara, apakah kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita? Tentu mungkin kita menjawab, iya, saya percaya Tuhan memelihara. Tapi kalau kita bertanya dengan sungguh-sungguh dalam hati kita yang paling dalam, jangan-jangan di dalam hati kita bertanya-tanya, apakah sungguh Tuhan memelihara saya? Apakah sungguh-sungguh Tuhan peduli dengan segala pergumulan saya? Apakah Tuhan sungguh-sungguh akan menyertai saya di dalam tahun yang baru 2024 yang akan saya hadapi? Ataukah saya harus berjuang sendiri? Saya harus menghandle segala sesuatu sendiri? Saya harus menyelesaikan segala pergumulan itu sendiri? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita membaca di dalam Matius pasal ke-6, di dalam perikop ini, Tuhan Yesus sendiri menjawab segala pertanyaan-pertanyaan atau pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Di dalam 10 ayat yang kita baca tadi, ada 5 kali muncul kata khawatir. Dan intinya adalah don't worry. Tuhan itu mengatakan jangan khawatir. Saudara, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran itu didefinisikan sebagai concern atau perhatian yang berlebihan terhadap sesuatu dalam kehidupan kita. Itu namanya kekhawatiran. Kekhawatiran artinya adalah concern yang berlebihan, atau istilah lain dikatakan concern yang eksesif, berlebihan terhadap sesuatu atau hal yang lain di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran terjadi ketika kita begitu concern terhadap sesuatu masalah, sehingga kita tidak bisa berpikir lagi tentang hal-hal yang lain, dimensi yang lain dalam kehidupan kita. Seluruh energi kita terbuang, terkuras disertai oleh perasaan takut terhadap sesuatu yang begitu menjadi concern dalam kehidupan kita, yang merampas seluruh energi kita, seluruh waktu kita, seluruh pikiran kita, bahkan tubuh kita. Itu namanya kekhawatiran. Manusia hidup tidak khawatir, semua mengalami kekhawatiran. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah excessive worry, kekhawatiran yang berlebihan. Itu menjadi masalah. Kekhawatiran itu adalah bicara tentang concern yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ternyata kekhawatiran itu menurut Alkitab bisa menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kok bisa? Ya, ada 2 alasan. Alasan pertama, karena kekhawatiran yang berlebihan itu telah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Khawatir yang berlebih-lebihan itu bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, maka kita sedang menjalani sebuah kehidupan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan absen dari hidup kita. Tuhan tidak campur tangan dalam pergumulan yang kita hadapi. Dan sebagai konsekuensinya, kita merasa kita hidup sendirian. Kita bergumul sendiri, kita menanggung sendiri. Hidup atau mati ada di tangan kita. Berhasil atau gagal ada di tangan kita. Semuanya ada. Semuanya itu menjadi tanggung jawab kita. Itu masalah, itu bahaya pertama. Kekhawatiran yang berlebihan itu bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Bahaya kedua, yaitu karena kekhawatiran kita mengalihkan pandangan atau orientasi kita dari hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup ini. Ketika kita khawatir tentang sesuatu, maka kekhawatiran kita tentang sesuatu itu akan menggeser atau akan mengalihkan orientasi kita dari hal-hal lain yang juga penting dalam hidup kita.
Ketika kita khawatir berlebihan tentang sesuatu, kita berpikir seolah-olah hal itu yang paling penting dalam kehidupan kita, dan hal yang lain, dimensi yang lain menjadi tidak penting. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita begitu concern dengan pekerjaan kita, ketika kita begitu concern dengan usaha kita, lalu ketika usaha kita, pekerjaan kita punya masalah, kita menjadi mengabaikan kesehatan kita. Kita menjadi kurang tidur, kita kurang makan, dan kita mengabaikan relasi-relasi yang lain, keluarga, teman, dan sebagainya, dan gereja. Semua kita tinggalkan karena concern kita, perhatian kita hanya untuk pekerjaan, hanya untuk usaha kita. Dan dengan melakukan demikian, kita menganggap pekerjaan adalah yang paling utama dalam hidup kita. Usaha adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Kesehatan kita itu bukan yang paling penting. Relasi-relasi yang lain dalam kehidupan kita itu bukan yang paling penting. Ini masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita khawatir tentang sesuatu secara berlebihan, maka kekhawatiran kita akan sesuatu itu mengalihkan pandangan kita, orientasi kita dari hal-hal lain yang sebetulnya juga penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, contoh lain Saudara, ketika ada orang putus cinta, kiamat Saudara, dan dia kepengen bunuh diri dengan gantung diri di bawah pohon pisang Saudara. Dia merasa seolah-olah semua sudah gelap ketika dia diputusin oleh pacarnya. Dia lupa bahwa di sekeliling dia masih banyak orang mengasihinya, ada orang tua yang mengasihinya, ada teman-teman yang lain yang mengasihi dia, masih banyak hal yang penting, dan masih banyak orang yang menaruh perhatian kepadanya. Jelek-jelek begini dia masih laku untuk dijual, masih banyak orang memperhatikan dia, cuma dia yang kurang memperhatikan yang lain. Saudara, ketika kita khawatir berlebihan atas sesuatu, seringkali kita menjadi lupa bahwa ternyata masih banyak hal-hal yang lain, dimensi-dimensi yang lain yang juga penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu hadir dalam kehidupan setiap orang. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan? Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan? Paling tidak ada 3 indikasi untuk mengetahui apakah saya khawatir berlebihan atau tidak dalam hidup ini. Indikasi pertama adalah hal yang kita khawatirkan itu merupakan hal pertama yang kita pikirkan pada pagi hari dan hal yang terakhir yang kita pikirkan pada malam hari. Itu berarti kekhawatiran itu telah mendominasi seluruh kehidupan kita dari pagi hingga malam. Itu indikasi pertama. Jadi kita berpikir. Yang pertama, sekali lagi, hal yang kita khawatirkan itu merupakan hal yang pertama yang kita pikirkan waktu kita bangun pagi, waktu kita melek. Dan hal itu yang juga kita pikirkan hal terakhir sebelum kita tutup mata, sebelum kita tidur. Berarti apa? Dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita terus memikirkan, kita terus mengkhawatirkan hal itu. Itu berarti kita sudah khawatir berlebihan. Indikasi kedua, kita menemukan diri kita memikirkan hal itu dalam setiap waktu lenggang, waktu senggang atau waktu luang kita. Kadang-kadang ketika kita sibuk bekerja, kita sibuk melakukan sesuatu, kita nggak sempat mikir, kita nggak sempat khawatir. Tapi ketika kita mulai ada waktu senggang, ada waktu santai, maka muncul lagi pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir. Nah, kalau setiap kali waktu senggang kita, waktu luang kita, kita terus memikirkan masalah itu, berarti indikasi kedua, kita sudah khawatir berlebihan. Indikasi yang ketiga, kita mengungkit-ungkit hal itu sebagai headline news, sebagai berita utama dalam setiap percakapan kita. Mau berbicara tentang dengan siapapun, dengan anggota keluarga, hal itu terus muncul, tema itu terus muncul. Bicara dengan teman kita, hal itu, concern itu terus muncul.
bicara tentang teman kerja kita, bicara tentang ke siapapun, selalu masalah itu kita ungkit-ungkit. Itu artinya kita sudah khawatir berlebihan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, hari ini firman Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan khawatir tentang hidupmu. 5 kali Tuhan Yesus berkata di dalam perikop ini. Di dalam 10 ayat ada 5 kali, berarti separuh dari ayat itu muncul kata jangan khawatir tentang hidupmu. Saudara, Tuhan Yesus mendaftarkan 2 hal di mana kita tidak perlu khawatir. Pertama, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Saudara, ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, mengapa Tuhan Yesus menasihatkan kita untuk tidak khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai? Alasannya di ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28 hingga 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, Tuhan itu memakai contoh tentang burung, tentang bunga, tentang semua ciptaan Tuhan untuk mengajar kita jangan khawatir tentang apa yang engkau mau pakai, jangan khawatir tentang apa yang engkau mau makan dan minum. Intinya apa? Intinya ini mengatakan sekalipun sama-sama ciptaan Tuhan, burung ciptaan Tuhan, bunga ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Dikatakan apa? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani adalah, bukankah kamu jauh lebih precious, jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Dibandingkan dengan burung, kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Dibandingkan dengan bunga bakung di ladang, kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua psikolog sepakat bahwa masalah emosi, gangguan kepribadian dalam diri manusia itu seringkali muncul atau akar masalahnya adalah dikatakan gambar diri yang buruk, self atau dikatakan poor self image. Gambar diri kita yang buruk itu menjadi akar dari setiap gangguan emosional, gangguan kepribadian dalam diri seseorang. Kita memandang diri kita tidak berarti di mata Tuhan dan di mata sesama. Kita merasa di dalam diri kita tidak ada hal-hal yang berharga, tidak ada hal yang bisa dibanggakan. Kita pecundang, kita orang yang gagal, saudara. Dan kita merasa karena kita adalah orang yang gagal, kita adalah orang yang buruk, kita juga sulit mempercayai Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi orang seperti kita ini? Saudara, dari manakah self image seseorang itu dibentuk? Semua ahli psikologi mengatakan semua itu dibentuk dari pengalaman waktu kecil ketika kita dibesarkan. Bagaimana di tahun-tahun pertama kehidupan kita bersama dengan keluarga kita atau lingkungan kita, itu membentuk kepribadian kita, membentuk nilai diri kita. Apakah kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua? Apakah kita merasa orang tua kita menghargai kita, mencintai kita, menerima kita apa adanya? Semuanya itu akan membentuk kepribadian kita. Semuanya itu akan membentuk
gambar diri kita. Apakah gambar diri kita itu sehat atau tidak, saudara? Citra diri atau gambar diri yang dibentuk pada masa kanak-kanak atau tahun-tahun pertama pertumbuhan kita itu menjadi sangat penting, saudara. Karena di situ kita belajar untuk menerima diri kita, sebagaimana orang tua kita menerima kita. Kita belajar untuk menghargai diri kita, mencintai diri kita, sebagaimana orang-orang di sekeliling kita menerima kita. Dan kita juga memiliki sebuah sikap yang positif di hadapan Tuhan. Karena kita percaya, sama seperti orang tua kita mencintai kita, Tuhan juga pasti mencintai kita. Sama seperti orang tua kita menganggap kita penting, maka Tuhan juga menganggap kita penting. Bahkan jauh sebelum kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan sudah mencintai kita apa adanya. Saudara, Roma pasal ke-5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan mencintai kita, Tuhan menerima kita apa adanya, bukan di saat kita melakukan hal yang baik. Bukan di saat kita melakukan hal yang berkenan, yang bikin Tuhan senang, maka Tuhan mengasihi kita, mencintai kita. Bukan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, Tuhan sudah menyatakan pengorbanannya, Tuhan sudah memberikan keselamatannya untuk kita di saat kita masih berdosa. Di saat kita masih menjadi pribadi yang brengsek, di saat itu Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dan pengorbanannya untuk kita. Itu yang menjadikan kita begitu berharga, begitu precious di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan menyinggung soal makanan, minuman, pakaian? Untuk menyatakan perhatian Tuhan bagi kita. Karena makanan, minuman, pakaian itu adalah gambaran, itu adalah inti dari segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua alasan Tuhan Yesus menasihatkan kita untuk tidak khawatir tentang apa yang akan kita mau makan, minum, dan pakai. Alasan Tuhan Yesus menasihatkan kita untuk tidak khawatir tentang hal itu, karena seringkali kekhawatiran kita itu tidak proporsional. Kekhawatiran kita itu seringkali tidak proporsional. Itu sebabnya Tuhan Yesus ayat 25 mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sekali lagi, hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Seringkali kita menganggap makanan itu adalah hal yang paling utama dalam hidup kita. Pakaian adalah hal yang paling utama dalam hidup kita. Padahal belum tentu demikian, saudara. Contoh, saudara, waktu kita sedang stres, waktu kita sedang mengalami depresi, saudara, kita tidak berpikir mau makan. Mau dikasih makanan seenak apapun, kita tidak ada selera makan. Mau dikasih pakaian sebagus apapun, kita tidak menikmati ketika kita sedang depresi, ketika kita stres. Contoh sederhana, orang yang lagi patah hati, mau dikasih makan apapun tetap tidak enak. Mau dikasih pakaian sebagus apapun, tetap dia merasa tidak ada artinya tanpa dia di sampingku. Itu menggambarkan kepada kita, saudara, hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kekhawatiran seringkali membuat kita menjadi tidak proporsional melihat sesuatu. Kita menganggap itu yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita bergantung kepada hal itu. Padahal dalam hidup ini bukan hanya dimensi itu, tapi juga banyak dimensi-dimensi lain yang juga sama pentingnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal kedua, saudara, di mana Tuhan Yesus meminta kita jangan khawatir. Hal kedua dikatakan, jangan khawatir tentang berapa lama engkau akan hidup. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, sehasta itu 18 inci. Apakah dengan kekhawatiran kita yang berlebihan itu bisa membuat umur kita itu ditambahkan 18 inci? Jawabannya adalah tidak. Kekhawatiran kita
tidak membuat hidup kita lebih panjang. Tapi justru kekhawatiran dalam hidup kita membuat umur kita tambah pendek. Kekhawatiran berlebihan membuat kita migrain, sakit kepala. Kekhawatiran berlebihan membuat kita darah tinggi. Kekhawatiran berlebihan membuat kita kena stroke. Membuat umur kita menjadi tambah pendek, bukan tambah panjang, saudara. Kekhawatiran tidak bisa memperpanjang jalan hidup kita. Saudara, sekarang penutup. Bagaimana seharusnya kita menapaki hari-hari kita ketika Tuhan izinkan kita besok memasuki tahun yang baru 2024. Apa pesan Tuhan buat kita? Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini? Ada 3 hal di dalam bagian Alkitab ini. Pertama, saudara, ingatlah bahwa Allah telah mengetahui semua yang kita butuhkan. Itu hal pertama. Ingat, apapun kebutuhan kita di tahun 2024 dengan segala prediksi yang ada. Hal pertama, ingat, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ayat 232. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu merujuk kepada semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kita butuh makanan. Tuhan tahu kita butuh pakaian. Tuhan tahu kita butuh rumah. Tuhan tahu kita butuh pekerjaan, saudara. Sebelum kita meminta pekerjaan kepada Tuhan, Tuhan saya butuh pekerjaan. Tuhan sudah tahu kita butuh pekerjaan. Sebelum kita berkata, Tuhan saya butuh uang untuk membeli bahan-bahan pokok untuk kehidupan saya dan keluarga, Tuhan sudah tahu di dompetmu uangmu tinggal berapa, di rekeningmu uangmu tinggal berapa. Tuhan sudah tahu, saudara. Tuhan sudah tahu segala kebutuhan kita. Dan itu menjadi dorongan besar kepada kita untuk berdoa dan untuk bergantung kepada Dia. Kedua, saudara, tempatkan Allah di atas kekhawatiranmu. Itu sikap kedua kita memasuki tahun 2024. Tempatkan Tuhan di atas kekhawatiranmu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya biarkan Tuhan menyelesaikan segala persoalan-persoalanmu. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah bekerja, tetaplah setia melayani Tuhan. Tetap kerjakan segala yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan urusan yang lain, biar Tuhan yang take care, biar Tuhan yang mengambil alih, biar Tuhan yang menyelesaikannya untuk kita. Dan yang terakhir, saudara, jangan khawatir tentang hari esok. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan nambah-nambah masalah. Masalah sehari-hari yang kita hadapi itu sudah berat. Jangan menambah masalah. Setiap hari ada porsinya, pergumulan untuk kita tanggung. Ada tugas, tanggung jawab, ada pekerjaan untuk kita selesaikan. Jangan khawatir tentang urusan besok, karena urusan besok sudah ada porsinya juga, sudah ada bagiannya juga. Saudara, beberapa hari ada satu teman saya. Ya, saya dikenalin oleh satu jemaat saya di Indonesia dulu. Jadi dia habis studi udah umur 50 tahun, ibu-ibu, orang kecil, udah umur 50 tahun mau kuliah karena mau dekat anak di sini. Lalu dia mau kuliah tapi juga kerja. Saudara, ketika dia kerja di hotel, di city, kerja di hotel. Tugasnya adalah untuk membereskan kamar gitu loh, untuk membereskan kamar, merapikan kamar dan sebagainya. Nah, dia mengatakan satu hari tugas dia adalah membereskan 17 kamar. Jadi satu hari dia harus bereskan 17 kamar dalam waktu kerja 8 jam. Satu kamar itu harus diselesaikan dalam waktu 15 sampai 20 menit. Kurang lebih alokasi waktunya. Nah, beberapa waktu yang lalu dia mendapatkan 17 kamar, tetapi dari 17 kamar itu ada 11 kamar yang orangnya check out. Saudara, kalau orang kamarnya check out dengan kamar yang orang masih stay, itu beda menanganinya. Kalau dia masih stay, kita paling ketok, tanya. Atau mungkin ketika kita masuk katanya, tinggal dirapiin tempat tidurnya, nggak usah diganti spraynya, tinggal dirapiin. Cuma ditanya, dia butuh apa enggak? Mungkin tehnya habis,
shampoo-nya habis, atau butuh anduk, tinggal begitu, mungkin 5 menit 10 menit selesai satu kamar. Tetapi kalau check out itu urusannya beda. Kalau check out berarti dia mesti ganti spray semua, dan itu spray itu cara untuk menggantinya itu butuh teknik. Kalau tidak tahu itu bisa butuh waktu setengah jam belum tentu selesai. Habis itu dia harus ngepel, dia harus bersihkan kamar mandi, dia harus bersihkan semua. Kadang-kadang butuh waktu lebih dari 20 menit sudah. Dan hari itu dia mesti menangani itu dari 17 kamar, 11 kamar yang orangnya check out. Orangnya kecil sudah. Ketika dia membereskan satu kamar, itu 2 troli gede katanya. Satu troli besar, isinya adalah spray baru, handuk baru, semua barang-barang toilet yang baru. Satu troli besar lagi, isinya spray yang kotor, handuk yang kotor, yang harus nanti dibawa ke laundry sudah. Orangnya kecil, mesti bawa 2 laundry. Dan itu juga bisa, kamarnya, lantainya bisa beda-beda. Kerja di lantai 1, tiba-tiba kamar berikutnya ada di lantai 3, mesti naik lagi, dan sebagainya. Dia mengatakan dia stres luar biasa, badannya merasa sudah remuk, orangnya kecil, menangani demikian. Dan dia berpikir, aduh, kalau hari ini seperti ini, besok akan seperti apa? Kalau hari ini dia udah merasa badannya udah habis, bagaimana besok? Nah, ketika dia sharing-sharing, dia mengatakan sudah satu hal dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beban hari ini begitu berat, tapi bagaimanapun aku sudah menyelesaikannya. Besok kalau aku ketemu seperti ini lagi, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apakah aku sanggup? Tapi Tuhan, Engkau tahu kemampuanku. Kalau hari ini Engkau memberikan aku bagian ini, porsi ini untuk aku kerjakan. Saya percaya Tuhan, Engkau punya caranya sendiri untuk urusan besok, untuk masalah besok. Dan ketika dia WA lagi, dia mengatakan ketika sudah hari kedua, hari ketiga, ternyata pekerjaannya lebih gampang. Yang check out di hari kedua cuma 2 orang, yang lain cuma minta handuk aja 1, udah selesai, nggak sampai 1 menit selesai kerjaannya, dia bisa istirahat. Hari ketiganya cuma ada 3 orang yang check out, yang lain stay lagi. Bapak Ibu Saudara, itulah prinsipnya, mengajar kepada kita untuk mempercayai Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan terlalu khawatir tentang hari esok, karena hari esok kekhawatiran kita tidak bisa mengontrol. Kekhawatiran kita tidak bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu kepada Allah dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah resep menghadapi kekhawatiran, yaitu belajar berserah kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan saya lelah, Tuhan saya tidak kuat, Tuhan berikan saya kekuatan. Nyatakan segala pergumulan kita, keinginan kita, doa kita kepada Tuhan. Maka kita nantikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, khotbah ini belum selesai. Masih ada serinya untuk minggu depan. Dari perikop yang sama. Ada prinsip-prinsip lain yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, baik di akhir tahun ini maupun di tahun baru yang akan kita jalani bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sebuah perikop yang mungkin sudah berulang-ulang kali kami baca dan kami hafalkan. Tetapi setiap kali kami membacanya, maka ada gerakan Roh Kudus, ada suara Tuhan yang berbicara dalam hati kami dan kembali mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa ada Tuhan yang memelihara kami. Tuhan mengajar kami untuk tidak khawatir, dan Tuhan memberikan kami alasan untuk tidak khawatir karena kami punya Bapa di surga yang memelihara kami, menjaga kami, yang tahu segala pergumulan kami, yang tahu segala kebutuhan kami. Ajar kami untuk percaya Tuhan ketika kami mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Kami tidak tahu hari depan, tapi kami tahu siapa yang memegang hari depan. Ajar kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.